Apa kabar peserta mata kuliah riset desain di desain produk? Kali ini saya akan melanjutkan pada bagian kedua mengenai penulisan ilmiah. Tadi saya sudah menyampaikan pada bagian pertama mengenai eh, apa apa saja yang bisa dimasukkan dalam publikasi ilmiah. Kini kita masuk pada isinya, yaitu unsur-unsur penulisan ilmiah. Tetapi sebelum kita membahas unsur-unsur penulisan ilmiah, kita perlu membahas terlebih dahulu mengenai gaya bahasa penulisan ilmiah. Perlu saya sampaikan bahwa gaya bahasa penulisan ilmiah itu sedikit berbeda dengan gaya bahasa populer, dengan gaya bahasa yang mungkin lebih sering kita temui di koran, di website untuk media massa maksud kami, dan di sosial media. Nah, pada gaya bahasa penulisan ilmiah, itu pertama, itu harus sistematis atau dari hal yang paling umum hingga yang paling khusus. Kemudian menggunakan pola SPOK. Masih ingat? Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Karena jika tidak menggunakan pola ini, itu bisa menyebabkan kebingungan bagi yang membacanya. Kemudian logis, maksudnya berdasarkan fakta dan referensi yang terpercaya. Berikutnya harus netral atau tidak menggiring dan tidak bombastis. Saya tahu bahwa netral ini tidak mudah karena Michael Foucault sendiri mengatakan bahwa ilmu itu pasti terkait dengan power, bahwa setiap orang itu pasti akan terpengaruh, akan pada setiap ilmu yang disampaikan oleh setiap orang, itu tidak bisa terlepas dari misi yang diembannya. Anyway, kita harus tetap berusaha untuk senetral mungkin membiarkan pembaca yang membuat kesimpulan sendiri, bukan kita yang memberikan bahasa atau kalimat-kalimat yang sifatnya adalah pengambilan sikap terhadap fenomena yang terjadi. Kemudian menggunakan gaya bahasa Indonesia formal sesuai dengan EYD. Contohnya, cermati kalimat berikut. Nah, terdapat dua isu yang menjadi perhatian penting dari industri fast fashion. Di balik kesuksesannya, ternyata ada pelanggaran terhadap praktik perburuhan para pekerjanya hingga soal lingkungan. Industri fashion sendiri sebenarnya sangat tergantung pada ketersediaan bahan mentah. Hampir setiap tahapan dalam rantai proses industri ini melibatkan air. Sebuah kasus berbahan katun misalnya memerlukan kurang lebih 2.700 liter air untuk proses pembuatannya. Pembuatan setengah kilogram benang sendiri membutuhkan lebih dari 50 liter air. Kalimat ini menjadi kalimat yang tampak netral. Tapi coba kita lanjutkan lagi, berikutnya akan kita bahas. Karena memang tulisan ini adalah tulisan yang saya ambil di situs populer, bukan dari situs ilmiah. Kita hanya ingin membandingkan atau melihat gaya bahasa yang ilmiah itu yang bagaimana dan yang populer yang bagaimana. Ini adalah yang populer. Kemudian saya lanjutkan. Ketergantungan ini menjadikan industri tekstil masuk ke dalam 10 besar industri dunia yang menggunakan dan mencemari air. Bahkan berdasarkan data yang dilansir Boston Consulting Group pada 2015 saja, industri mode menghabiskan 79 miliar meter kubik air, melepaskan 1,715 juta ton CO2 dan memproduksi 92 juta ton sampah. Terkait pengerahan terhadap para pekerjanya,
Industri fast fashion memiliki target untuk memenuhi pasokan busana tiap gerainya di berbagai belahan negara dalam waktu singkat dengan biaya produksi rendah. Baik, mari kita bahas. Nah, di sini ada beberapa kalimat berikut. Industri fashion sendiri sebenarnya sangat bergantung pada ketersediaan bahan mentah. Kata-kata sendiri di sini itu jika dalam pola SPOK itu tidak memiliki satu peran sendiri. Sehingga seharusnya jika dibawa menjadi artikel ilmiah, maka kalimat ini perlu dihilangkan kata sendirinya. Gitu. Kemudian hampir setiap tahapan dalam rantai proses industri ini melibatkan air. Saya tanyakan kepada kalian, apakah pada kalimat ini sudah meliputi aspek SPOK? Jika sudah atau jika belum, bagaimana seharusnya? Saya sendiri berpendapat ini kalimat yang tidak perlu dipisah. Jadi seharusnya seperti ini. Industri fashion sendiri sebenarnya sangat bergantung pada ketersediaan bahan mentah. Karena hampir setiap tahapan dalam rantai proses industri ini melibatkan air. Tidak apa-apa sebenarnya memisah kalimat, tetapi jika awal kalimat dimulai dengan kata hampir, maka kita perlu mempelajari lagi apakah hampir setiap tahapan dalam proses industri ini, dalam tanda kutip, itu bisa disebut sebagai satu subjek. Atau karena jika hampir setiap tahapan dalam rantai proses industri ini merupakan keterangan, maka kalimat ini jadi tidak memiliki subjek, hanya keterangan, kemudian predikat, kemudian objek. Itu yang menyebabkan kalimat ini menjadi perlu diperbaiki jika akan dipublikasikan sebagai artikel ilmiah. Berikutnya, di paragraf kedua, ketergantungan ini menjadikan industri tekstil masuk ke dalam 10 besar industri dunia yang menggunakan dan mencemari air. Klaim-klaim yang kuat seperti ini itu membutuhkan referensi. Karena kita dalam bidang kita tentu kita belum memiliki kapasitas untuk membuat penelitian dengan membuat pernyataan seperti ini. Termasuk juga dengan data-data sebelumnya. Sebuah kaos berbahan katun memerlukan kurang lebih 2.700 liter air, itu harus disertai dengan referensi. Karena ini termasuk klaim kuat yang bisa menjadi finding dalam sebuah yang menjadi fenomena atau finding dalam sebuah penelitian ilmiah. Kemudian berikutnya mengenai kata berdasarkan, bahkan. Nah, bahkan ini seharusnya tidak di awal kalimat karena di awal kalimat seharusnya dimulai dengan subjek, bukan dengan kata sambung atau dengan keterangan ya. Nah, bahkan berdasarkan data yang dilansir, dilansir ini itu adalah gaya bahasa populer, bukan gaya bahasa formal. Ada dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, tetapi itu lebih sering digunakan dalam forum populer, bukan forum ilmiah. Berikutnya, yang terakhir, di berbagai belahan negara dalam waktu singkat dengan biaya produksi rendah. Tidak apa-apa menuliskan ini hanya jika di paragraf yang lain kata-kata ini diperjelas. Karena jika hanya berhenti dengan kalimat di berbagai belahan negara tanpa penjelasan, maka ini akan menjadi overclaim.
atau klaim yang terlalu berlebihan tidak didasari oleh data. Baik, semoga sampai di sini bisa dimengerti mengenai gaya bahasa ini. Berikutnya, saya lanjutkan lagi. Oleh karena itu, mereka mencari pekerja yang dapat dibayar murah dari negara dunia ketiga seperti Kamboja, India, Bangladesh, dan Indonesia. Pihak produsen pun seringkali luput terhadap permasalahan keselamatan, jam kerja, dan upah yang layak bagi pekerjanya. Sejatinya, efek samping yang ditimbulkan oleh industri fast fashion menjadi harga yang teramat mahal untuk memproduksi pakaian yang usianya mungkin tidak sampai 5 bulan. Pakaian tersebut mungkin saja sudah melar sana-sini karena materialnya yang memang dibentuk untuk jangka waktu tertentu. Belum lagi konsep fast fashion yang memproduksi pakaian per season alias per musim. Biasanya tiap season berkisar 3 hingga 4 bulan sekali dalam setahun untuk mengeluarkan model-model baru. Coba kalau kalian cermati kalimat ini, jika ini akan diangkat menjadi gaya bahasa populer, maka bagaimana kita perlu mengganti beberapa redaksi katanya. Nah, ini yang saya dapatkan. Kata-kata mereka. Mereka, saya, Anda, dia adalah kata-kata yang tidak netral. Sehingga kata-kata ini perlu diganti oleh subjek yang netral. Mereka itu siapa? Jika mereka adalah produsen tekstil, produsen baju, maka tulislah itu produsen baju. Karena jika kita menuliskannya mereka, maka kita menunjukkan posisi kita itu berseberangan dengan para produsen baju. Kita harus meletakkan posisi kita atau penulis itu dalam posisi yang netral, tidak memihak baik objek maupun subjek. Biarkan pembaca yang menentukan sendiri. Baik, mereka mencari pekerja yang dapat dibayar murah. Nah, kalimat ini adalah kalimat yang mengandung klaim yang kuat. Oleh karena itu, kita perlu memberikan keterangan di sini. Apa yang disebut dengan dibayar murah? Jika yang disebut dengan dibayar murah itu ternyata hanya selisih sedikit saja dari negara lainnya, meskipun faktanya itu benar, tapi secara persepsi bisa menimbulkan persepsi yang keliru. Oleh karena itu, perlu dibarengi dengan fakta murahnya itu seberapa. Kemudian, kalimat yang dengan klaim yang kuat seperti ini. Oleh karena itu, mereka mencari pekerja yang dapat dibayar murah dari negara dunia ketiga seperti Kamboja, India, Bangladesh, dan Indonesia. Itu perlu disertai dengan referensi. Karena sekali lagi ini bisa menimbulkan gejolak, bisa menimbulkan reaksi, maka untuk menunjukkan tanggung jawab kita dan objektivitas penulis sebuah publikasi ilmiah, maka ini harus disertai dengan referensi. Berikutnya mengenai pemilihan vocabulary atau pemilihan kosakata. Pihak produsen pun seringkali luput terhadap permasalahan keselamatan, jam kerja, dan upah yang layak. Luput, seringkali luput. Itu memang menjadi bahasa sehari-hari, tetapi sebaiknya tidak digunakan dalam penulisan ilmiah. Berikutnya, jika kita lihat di sini, banyak sekali klaim-klaim dibayar murah, harga yang teramat mahal, melar sana-sini, alias ini adalah bahasa-bahasa populer. Melar, populer, alias, belum lagi. Ini adalah bahasa-bahasa populer.
Sedangkan untuk yang harga yang teramat mahal atau dibayar murah, itu ingat sekali lagi kita harus menyertakan referensi. Supaya itu tidak menjadi klaim kita pribadi mengenai murah atau mahalnya sesuatu, biarkan pembaca yang menilai sendiri bahwa harga itu ternyata jauh lebih mahal atau jauh lebih murah dengan angka-angka, dengan data angka-angka. Baik, sebelum saya lanjut ke inti pembahasan mengenai unsur-unsur penulisan ilmiah, saya akhiri dulu sesi ini, akan segera kita lanjutkan. Terima kasih.